Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina mab'utsin lil alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, marilah kita membuka dengan meminta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, lalu bersyukur atas kenikmatan kita pada hari ini, karena menuntut ilmu lalu berkumpulnya orang-orang yang ingin baik. Mungkin kita semua belum soleh ya, tapi semoga kita jujur untuk ingin berubah menjadi lebih baik dan menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertemunya sosok-sosok ini adalah sebuah anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Lalu juga kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, sebagaimana kita bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa tugas kita itu berjuang, melangkah dan berjalan, bukan harus sampai ke tujuan. Itu nggak boleh lupa. Sampai atau tidak di garis finish itu urusan Allah. Urusan Allah. Tugas kita melangkah sampai batas waktu yang Allah kasih ke kita. Jadi nggak ada beban harus sampai, nggak ada beban kita harus dikenal, nggak juga. Tugas kita adalah membuat langkah pertama, lalu kalau masih ada waktu melangkah kedua, lalu jika masih ada waktu, melangkah ketiga, ada waktu lagi keempat. Kalau di langkah keempat meninggal, ya sudah sampai di situ. Nanti biar Allah yang melanjutkan atau menunjuk siapa yang melanjutkan kita. Kalau masih ada waktu lagi, langkah kelima. Ada waktu lagi, langkah keenam. Masih ada waktu, kita melangkah ke langkah 7. Udah ajal, udah sampai langkah ke-7 aja. Nanti biar Allah yang mengatur berikutnya. Masih dikasih waktu lagi ternyata, langkah ke-8. Gitu aja udah. Hidup itu nggak usah beban. Hidup itu jangan kebanyakan beban. Hidup itu banyakin harapan. Gitu jamaah. Berharap melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dah. Aduh nanti gimana, anak-anak gimana, aduh kok mikirin anak-anak, nanti aja. Anak-anak itu Allah yang ngatur, gitu lah. Nabi SAW pada akhirnya harus meninggalkan kota Mekah. Jadi nggak usah terlalu ribet begitu hidup lah. Nah, yang penting melangkah. Makanya kan kaidahnya nahnu mukallafuna bisair la bil wusul.
kita ini dituntut untuk melangkah, bukan harus sampai ke tujuan. Itu kaidah udah. Itu. Makanya contoh, kita disuruh belajar. Pinter nggak pinter urusan Allah, udah gitu aja. Yang penting belajarnya serius. Ngerti nggak ngerti urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah terlalu dibebani. Kita dituntut untuk ngajar. Itu murid berhasil ngerti nggak ngerti bukan urusan kita. Tapi kita disuruh ngajar dengan semampu dan cara yang terbaik. Nggak ngerti-ngerti juga bukan urusan kita. Yang kasih ilmu itu Allah, bukan kita. Dan nggak usah nuntut murid sesuai ekspektasi kita. Nggak harus demikian. Pokoknya saya targetkan murid-murid harus bisa dalam waktu 6 bulan. Nggak harus demikian. Bukankah Khalid bin Walid butuh waktu untuk bisa menerima apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu Khalid bin Walid. Kurang cerdas apa itu sosok? Kurang jago apa perangnya? Tapi butuh waktu bertahun-tahun. Abu Sufyan baru masuk Islam di saat-saat pembukaan kota Mekah. Jadi belasan tahun diajarin, didakwahin, gak nerima-nerima. Gitu. Pokoknya yang penting hidup itu berjuang. Bukan harus mendapatkan piala di dunia atau harus naik podium di dunia. Gak harus demikian. Orang terima gak terima bukan urusan kita. Tapi kita harus yakin Allah itu gak akan zolimi hambanya. Nah itu ya lupa tuh. Wa anna allaha laysa bidzallamin lil abid. Dalam surat Ali Imran ayat 182 Allah berfirman, sesungguhnya 182, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak pernah. Walaupun kita cuma bisa 5 langkah, hanya bisa berbuat sedikit, tapi kalau itu yang terbaik, itu yang paling maksimal bisa kita lakukan, nanti Allah kasih nih. Nanti Allah yang atur semua. Gitu. Allah yang ngatur semuanya. Kita nggak usah ribet. Kita nggak usah terlalu ribet. Hamba itu nggak terlalu ribet. Yang penting lakukan tugasnya. Nanti mau diarahin kemana, itu mah urusan Rabbul Alaminnya. Urusan Rabbul Alamin. Nah, jamaah sekalian, ketika kita sudah melangkah, pasti kan ketemu masalah tuh, aral dan rintangan. Nah ini ada kalimat bagus dari Al-Imam Ibnul Qayyim, salah satu ulama besar. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, saya bacakan. Ini penting. Anna mararata dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah. Kata para ulama kita, kata Ibnul Qayyim, pahit getirnya dunia itu sejatinya akan menjadi hal yang manis di akhirat. Hal yang manis di akhirat. Akhirat. Yuqallibuha Allah subhanahu wa ta'ala kadzalik. Nanti Allah yang rubah. Allah rubah rasa pahit yang kita alami di dunia menjadi rasa manis di akhirat.
Jadi kalau kita merasakan 3 kali kepahitan hidup pada saat kita di dunia, nanti 3 itu Allah rubah jadi 3 rasa manis di akhirat. Gitu. Kalau selama hidup kita mengalami 5 kali kepahitan, maka nanti akan berubah jadi 5 rasa manis di akhirat. Bahkan lebih. Gitu aja. Intinya nggak mungkin kurang. Aduh, pokoknya Pak Ustadz, aduh, kayaknya udah nggak kehitung lah saya tuh merasakan pahit getirnya hidup. Mungkin ada kali 50 kali, minimum 50 kali nanti jadi rasa manis di akhirat. Gitu coba. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Lalu kita lanjutkan. Wa halawatud dunya bi'ainiha mararatul akhirah. Dan rasa manis di dunia, maksud rasa manis di sini kelezatan dunia yang tidak dibarengi dengan iman dan amal soleh. Itu maksudnya. Jadi kelezatan dunia sejatinya adalah pahit getirnya akhirat. Nah, itu. Pahit getirnya akhirat. Jadi kalau hidup di dunia tuh senang-senang aja, nggak ada iman, nggak ada amal soleh, nanti kena tuh di akhirat begitu juga. Begitu. Seperti itu. Jadi jangan membandingkan sekarang, belum. Nanti di sana kita bandingkan. Wah, aku enak banget ya mereka ya. Bisa seneng-seneng kita nih harus kerja keras. Udah gitu susah memahami karena kita punya keterbatasan mendengar. Tenang dulu. Rasanya apa sih? Pahit banget tau nggak bisa dengar. Pahitnya kita nggak bisa dengar itu akan jadi kelezatan akhirat. Itu kelezatan akhirat. Dan sebaliknya, orang yang bisa dengar tapi dipakai dengar yang haram, yang lezat-lezat nggak jelas itu, yang lebih cenderung pada maksiat, maka akan jadi kepahitan di akhirat. Akan jadi kepahitan di akhirat. Gitu aja udah. Nah, yang bikin kita berkecil hati kan karena kita selalu ngebandingin sebatas di dunia aja, ya sengsara. Jangan, nanti ada akhirat. Nanti ada akhirat. Itu kayak beberapa hari yang lalu saya ketemu orang, itu tadi jamaah, dia itu, saya tertarik sama profil orang ini karena dia lebih dewasa dari usianya, insya Allah baik ya, nasabu kadzarik wallahu hasibuh, dan ngerti konsep hidup padahal masih muda, ngerti dia konsep hidup. Dia itu habis keluar dari kerjaannya hanya karena dia nggak bisa sholat tepat waktu, keluar dari kerjaannya. Padahal gajinya tinggi banget. Gajinya tinggi. Tapi keluar dari kerjanya cuman nggak ada masalah sama apapun, nggak ada masalah dengan kerjaan, nggak ada masalah dengan gaji, nggak ada masalah dengan fasilitas, nggak ada masalah. Cuman dia nggak bisa sholat di waktu yang tepat. Itu. Ditahan-tahan sama bosnya karena jago nih orang.
ditahan-tahan sama bosnya. Terus salah satu iming-imingnya biar dia bertahan gaji. Kata bosnya, kan Anda tahu sendiri, saya tuh gaji Anda tuh mahal, tinggi. Coba Anda bandingkan dengan tempat-tempat lain. Emang gajinya tinggi. Dan diiming, kalau nggak salah diiming-iming bosnya lagi, dinaikin lagi gajinya. Lalu dia bilang gini, menarik nih, masih muda nih orang. Dia bilang gini, bos, emangnya bos lupa ya? Dulu kan gaji saya di perusahaan sebelum di sini lebih tinggi lagi daripada di sini. Itu aja saya keluar, pilih di sini. Jadi gaji saya di perusahaan yang pertama lebih tinggi dari di sini. Itu aja saya keluar, saya pilih di sini. Ini bukan tentang masalah gaji bos, gitu. Susah loh hari gini ya, hari gini orang pada susah. Dia main keluar aja tuh santai. Dan alasannya begitu pula. Orang mau nyari kerjaan, marah-marah, nggak dapet pesangon, kan gitu hari ya. Sekarang ini kan orang pada susah nyari kerjaan. Dia udah punya kerjaan, ditinggalin. Cuman gara-gara masalah sholat, dalam tanda kutip. Nah, kita ngobrol. Apa rahasianya kok bisa sedewasa itu? Dan sekarang dia udah dapat tempat, sudah dapat tempat baru. Dan gajinya jauh lebih kecil dari yang kedua. Tapi dia senang aja gitu. Happy-happy aja. Artinya benar gitu, artinya nggak, tempat yang pertama gajinya tinggi banget, turun ke atau pindah ke yang kedua tinggi tapi di bawah yang pertama, sekarang kecil dan dia nggak peduli. Tapi yang ketiga ini dia bisa sholat tepat waktu, bahkan depan tempat kerjanya itu langsung masjid gitu loh, senang dia. Dan aman gitu, jadi masjid internal, jadi protokolnya aman gitu. Dan yang sholat sana juga nggak banyak. Gue seneng dia tuh, gue seneng. Nah, ini kenapa nih, kok bisa dia bisa matang begitu padahal masih muda? Ternyata dia cerita itu, jamaah, itu masa kecilnya pahit banget. Pahit dalam arti pahit yang dikondisikan oleh ayahnya. Jadi ayahnya tuh benar-benar mendidik dia. Diajarin. Terus dilatih disiplin. Keras ayahnya. Tapi baik. Untuk menanamkan, diajarkan nilai-nilai kehidupan. Diajarkan nilai-nilai kehidupan. Dan dia cerita pada saat dia kecil itu, dia merasa tersiksa dan merasa bak hidup di neraka. Padahal dia juga gak pernah masuk neraka sih, so tau aja biasa kita kan gitu ya. Ini kan neraka, emangnya lu udah pernah masuk neraka? So tahu gitu ya. Tapi itu yang dirasa. Waduh, kata dia cerita, aduh Pak Ustadz, aduh saya tuh bener-bener pahit banget masa kecil saya tuh. Dan bapak saya nggak peduli, udah A A B B. Kalau dia harus ngelewatin sebuah pengkondisian gitu, udah, mau dia jungkir balik kayak, mau nangis kayak, mau sakit-sakitan kayak, dia harus lewatin itu. Dan itu bukan 1-2 tahun,
Itu masa kecil sama masa remaja. Kata dia, Ustadz, aku tuh nggak bisa main sebagaimana anak-anak di luar sana bermain. Hidupku hanya belajar, kerja. Ya adalah waktu sedikit main. Tapi intinya itu. Lalu kata beliau, tapi sekarang Ustadz, saya bersyukur dan sayang banget sama orang tua saya. Saya bersyukur banget sama ayah saya. Setelah Allah, ini itu didikan dan hasil beliau. Jadi saya tenang. Saya nggak pernah berambisi, sampai detik ini ya, saya nggak ada ambisi untuk ini dunia. Itu duit, uangnya banyak itu, itu dibagi-bagiin. Jadi unik banget nih, masih muda tapi mikirnya tuh begitu. Jadi dia nggak punya tabungan, furusnya tuh bagi sana, bagi sini, bagi sini. Begitu jemaah. Dia sendiri nggak pegang duit, makanya dia tetap biasa aja. Bagi dia tuh mau gaji besar kek, mau gaji kecil, saya nggak pernah megang duit banyak. Duitnya kasih sana, nanti kasih sini, nanti kasih situ. Jadi nggak galau gitu loh. Jadi emang pendidikan ayahnya ya Masya Allah. Jadi intinya masa kecil dan remaja dia itu pahit banget. Tapi sekarang dia bersyukur. Sekarang dia sayang banget sama ayahnya. Nah, pada saat ngomong gitu, saya masuk ke beliau. Begitu juga dengan kehidupan, Mas. Itu baru diajarin ayah. Gimana kalau Allah yang langsung ngajarin? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kalian. Maksudnya apa? Ini jadi nih ngobrol ini beliau ini bukan jamaah, ketemu aja. Dan tapi kita punya waktu yang lumayan cukup untuk bertukar pikiran. Dan saya tahu sedikit tentang beliau. Begini, sepahit-pahit hidup itu selalu hadapi dengan ketakwaan. Walaupun pahit, nanti Allah akan ajarkan kamu. Allah akan ajarkan kamu. Tapi jangan keluar dari ketakwaan. Sepahit-pahit hidup, hadapi dengan ketakwaan. Udah, jangan offside deh. Walaupun ini nafsu, ini syaitan selalu ngajak kita offside. Jangan. Hadapi dengan ketakwaan. Nanti Allah yang ajarkan kamu. Dan itu tadi. Benar kan? Pil pahit masa kecil dan masa remaja berubah menjadi rasa manis ketika dewasa. Sama. Pil pahit di saat di dunia nanti berubah jadi kelezatan dan rasa manis di akhirat. Jadi pil pahit di fase sebelumnya itu akan jadi rasa manis di fase berikutnya. Asal kita nyikapinya dengan benar. Itu kan yang dikatakan Ibnul Qayyim. Jangan suka-suka. Kalau suka-suka bikin berantakan. Jadi kalau kita dikasih kepahitan hidup, bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena ini akan berubah menjadi kelezatan pada hari kiamat kelak. Bahkan sebelum hari akhirat kita udah nikmat di fase berikutnya. Ini buktinya nih. Pahit getirnya masa kecil dan remaja, tapi benar ya. Kalau nggak benar trauma nanti, jadi hancur ke depannya. Tapi ini benar, dididik sama ayahnya, diajarkan nilai. Bahkan ayahnya bilang gini, jangan pernah kasih ayah 1 rupiah pun kalau kamu nggak sholat, gitu kata ayahnya. Jadi ini orang awam tapi bagus didikannya gitu loh. Pokoknya ayah nggak mau terima uang kalau kamu nggak sholat, gitu misalnya gitu. Kamu tuh harus sholat.
Itu contoh. Jadi kepahitan itu tuh akan berubah menjadi kelezatan. Pasti itu. Kita lanjutkan. Wali'an yantakil min mararatin munqati'atin ila halawatin da'imatin khairun lahu min aksi dhalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, oleh karena itu seseorang yang berpindah dari kepahitan yang temporary, kepahitan yang sesaat, menuju manis yang kekal, itu lebih baik daripada kondisi sebaliknya. Nah, saya ulangi, berpindahnya seseorang dari kepahitan yang sesaat, yang temporary, ke rasa manis yang kekal, itu lebih baik daripada kondisi sebaliknya. Berpindah dari rasa manis yang sesaat menuju rasa pahit yang kekal. Contoh, kondisi tuli itu kan pahit ya. Tapi ketika kondisi tuli itu terjadi di dunia, sesaat apa kekal? Nah, ketika kita sabar ngadepin tuli yang sesaat, maka kita akan berpindah ke rasa manis dan kelezatan mendengar selama-lamanya di akhirat. Itu poinnya. Itu. Ini cuma sesaat aja. Pada saat kita misalnya ingin punya anak, tapi nggak dikasih anak sama Allah, pahit lah. Khususnya ketika kita udah tua gitu loh. Teman-teman kita yang seumuran Idul Fitri disuanin anak-anaknya. Bahkan anak-anak udah punya anak lagi, cucunya datang. Kita sendirian sama pasangan kita aja. Pahit. Tapi kan cuman sesaat. Kalau kita sabar, maka akan berpindah ke rasa nikmat yang kekal di hari akhirat kelak. Dan kita akan punya anak di sorga kan kalau kita masuk sorga. Udah itu kekal. Mau anak berapa kayak terserah. Karena nggak punya anak, pelampiasan, aku tuh mau 37 anak Pak Ustadz. Ya udah bisa gitu. Boleh 37 udah. Nggak ada batasan. Gitu. Ini tuh cuman sesaat. Pahit di dunia tuh sesaat. Nanti berpindah ke manis yang kekal. Makanya kita suruh selalu orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat. Karena itulah obat yang paling bagus kalau merasakan kepahitan. Nanti aja di akhirat. Makanya masih ingat nggak ucapan Nabi SAW ketika Umar sedih banget gitu loh, jamaah. Jadi kan ceritanya gini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu berkunjung ke rumah Nabi SAW. Berkunjung ke rumah Nabi SAW. Ketika berkunjung ke rumah Nabi SAW, Nabi SAW sedang tidur, jamaah. Nabi SAW sedang tidur. Ketika beliau sedang tidur, beliau tuh tidurnya tuh di tikar yang permukaannya tuh kasar. Permukaannya kasar. Akhirnya ketika permukaannya kasar, kan nyeplak ya ke kulit Nabi SAW.
ya kan? Nah, gitu. Nyeplak. Umar nangis jemaah. Umar bin Khattab nangis. Masya Allah ya, sosok yang begitu tegas, lugas, luar biasa, itu menangis. Nah begitu menangis, Nabi SAW bertanya, Mayu begi kayak Umar. Kok nangis Umar? Apa yang membuat engkau nangis? Oh iya, karena Umar yang nangis nih. Sosok yang begitu tegas, punya kepribadian yang kuat, kok bisa nangis? Tapi itulah ya, kalau umat tuh sayang sama nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi, wa anta Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu Raja Persia Kisra dan Raja Romawi Kaisar, mereka menikmati fasilitas yang luar biasa. Istana-istana mereka luar biasa. Dipan-dipan mereka luar biasa. Alas-alas mereka luar biasa. Ranjang-ranjang mereka empuk-empuk. Sedangkan engkau seperti ini. Sedangkan engkau Rasulullah, engkau harusnya kan lebih layak untuk mendapatkan seperti mereka. Harusnya engkau lebih daripada mereka. Karena engkau Rasulullah, mereka bukan Rasulullah. Mereka cuma raja dunia. Level mereka di bawah engkau. Engkaulah Rasulullah SAW, utusan Allah. Harusnya kan engkau mendapatkan fasilitas di atas fasilitas mereka. Itu yang buat saya sedih. Apa jawaban Nabi SAW? Wahai Umar, amma tardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidakkah engkau ridho jika mereka mendapatkan itu hanya di dunia dan kita nanti yang dapatkan itu di akhirat? Tenang aja Umar, itu dunia, nanti kita akhirat, dan jauh lebih bagus, jauh lebih hebat. Gak usah khawatir, di sini cuma sesaat, nanti di sana. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Ini bukan di kajian loh. Ini habis bangun tidur. Tapi tetap nilai-nilai ini tuh mendarah daging. Tenang Umar, gak masalah. Bagi mereka di dunia, nanti bagi kita di akhirat. Santai aja. Emang ini bukan tempat kita itu loh. Kita nanti di akhirat. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Oleh karena itu, rasa pahit itu cuman sesaat, nanti berubah menjadi rasa manis. Setiap rasa pahit yang kita rasakan, setiap nyesek yang kita rasakan, akan berubah menjadi rasa manis di akhirat. Bahkan sebelum di akhirat pun seringkali kita sudah merasakan manisnya jiwa di dunia. Lalu terakhir Ibnul Qayyim menyatakan, fa in khafiya 'alaika hadza, dan kalau engkau belum mengerti juga tentang konsep ini, kalau belum mengerti tentang konsep ini, fanzur ila qawli sadiqi al-masduq, maka simaklah sabda sosok
yang selalu benar dalam bicara dan selalu dibenarkan oleh pendengarnya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak, yang gak enak. Wa huffatin naru bisyahawat. Kenapa gak enak? Karena gak cocok dengan hawa nafsu kita. Dan neraka dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu. Makanya terkesan enak karena hawa nafsu, bukan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, semua rasa pahit yang sesaat ini akan berubah menjadi rasa manis yang kekal. Pahit memang, berat memang, tapi sesaat kok. Sesaat. Makanya kan jamaah sekalian, dalam surat An-Nazi'at ayat 46, apa kata Allah? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat, lalu kita melihat kehidupan kita di dunia yang pahit getir itu seperti hidup cuman dari ba'da asar sampai maghrib, atau dari terbit matahari sampai waktu duha doang, cuman waktu duha sebentar. Nah kan sama, kita ini ditakdirkan tuli, tapi cuman sesaat. Kata Allah, asyiyatan au duhaha, seperti cuman di waktu sore doang. Udah sabar aja, cuman sebentar ini. Kayak di waktu sore atau waktu duha, gak lama. Dan kita udah ngerasain sendiri kok, masa kecil kita cepet banget ya gitu. Kan gitu ya. Kata orang waktu SMA tuh waktu paling indah. Enggak juga sih, banyak masalah juga waktu SMA. Tapi waktu prom night tuh pada nangis semua. Gitu loh. Terus, dan pas nangis tuh, kok cepet banget sih SMA, kok cepet banget sih SMA, kan gitu. Cepet banget. Padahal guru BPBK kita udah enak ngeliat kita gitu loh. Ya habis dipanggil terus. Tapi kita aduh kok cepet banget. Emang dunia tuh begitu. Kesannya aja lama ketika dijalanin. Sebenarnya mah cepet. Sebenarnya cepet. Sesaat aja itu tadi. Terus sabar deh. Tutup tuh telinga dari asar sampai maghrib, sorga. Tutup kita telinga kita tuh. Jadi nggak usah berkecil hati. Ini pahitnya cuma sebentar. Nanti Allah ganti nanti. Bisa dengar manis gitu. Nikmatin aja. Cuma sebentar kok. Cuma sebentar. Makanya ada solusinya nggak ini, Pak? Nggak ada. Tapi tenang aja. Cuma sebentar. Oh iya udah nggak apa-apa nih. Gitu kan. Ada kalanya emang kita nggak akan dapatkan yang kita mau beneran gitu. Solusi ada mungkin, tapi yang kita inginkan tuh memang bener-bener nggak ada. Opsi-opsi lain tuh bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan nggak bisa lagi. Nah maka pada saat itu ingat ayat ini. Cuman asyiyatan au duhaha, hanya sebentar. Hanya sampai asar kok. Nanti maghrib udah ganti lagi menunya. Gitu. Cuman asyiyatan.
asar sampai maghrib. Masa kita nggak sabar? Gitu ya. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.